Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Sebelum memulai video ini, mohon dukungannya untuk support channel YouTube aku dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya ya. Terima kasih. Oke guys, di video ini aku mau menginformasikan ke kalian gimana caranya bikin kue nastar. Jadi, aku akan mempergunakan bahan-bahan seadanya yang aku temuin di toko kue atau warung-warung. Dan apakah nastar buatan aku akan gagal atau berhasil? Dan rasanya kayak apa ya? Kalian simak ya videonya. Oke guys, jadi ini aku udah persiapin semua bahannya. Jadi aku bikin 2 wadah gini. Jadi satu wadah ukuran 1 kilo tepung terigu gitu ya. Jadi telurnya 6 butir 6 butir. Lalu untuk ukuran tepung terigunya aku pakai yang segitiga biru yang serbaguna. Jadi ini 1 kilo 1 kilo 1 kilo. Terus blue bandnya juga, nanti blue bandnya tuh untuk yang ukuran 1 kilo aku pakai sekitar 3 bungkus yang ukurannya nanti aku kasih di deskripsi deh guys. Terus susu Denkau, ini susu yang full cream, untuk ukuran 1 kilo itu sekitar 3 atau 4 bungkus. Lalu ada gula halus ya, gula halus untuk ukuran 1 kilo itu dipakein gula halus 1 kemasan gini 250 gram. Lalu ini ada butternya. Kalau butternya itu terserah ya, sesuai selera kalian mau butter yang kayak gimana, yang Wisman atau yang biasa. Terus ini ada vanilinya untuk pewangi juga. Terus di sini ada kejunya juga nanti untuk diparut gitu ya guys. Oke, kita mulai pengolahannya. Jadi setelah telur kita tuangin semua butternya. Nah, ini butternya udah selesai aku masukin. Lalu selanjutnya margarinnya masukin lagi ya. Untuk yang ini juga udah ready ya guys. Next masukin gula halusnya ya. Tuh, ini juga udah. Next masukin vanilinya, aku pakai 2 bungkus guys biar ada wangi-wanginya. Ini juga udah. Next, kalau sudah semuanya dicampur, sekarang waktunya kita ngadon ya. Kalau aku pakai tangan aja, nggak pakai mixer, karena ada sebagian orang ngaduknya pakai mixer. Kalau aku pakai tangan aja, pakai sarung tangan plastik. Ini diaduk sampai semuanya tercampur rata ya guys ya, jangan sampai nggak rata. Oke, ini udah selesai diaduk dan hasilnya tuh jadi halus gini ya guys. Harus udah jadi halus banget, semua tercampur. Lalu sekarang masukin tepung terigunya, pelan-pelan aja. Pelan-pelan aja sambil diaduk. Diaduk sampai semua rata ya guys. Gitu. Setelah selesai diuleni, atau kalau misalkan sudah mulai tercampur semua, masukin susu bubuk full creamnya guys. Aku langsung 3 bungkus sambil diaduk rata. Ini untuk ngaduknya perlu kesabaran ekstra ya guys, karena lumayan berat juga. Dicampur lagi, diaduk lagi sampai tercampur, sampai putih-putihnya ini nggak kelihatan ya guys. Ya, ini udah selesai diuleni atau udah selesai diaduk semua. Jadi ini kelihatannya kayak mengkilat-kilat gitu ya guys. Kalau udah selesai tuh kayak mengkilat gitu. Terus ini nyatu semua ya. Nah, lalu ini aku juga udah persiapin selai nanasnya. Ini kejunya tinggal diparut aja nanti.
Nah, sebelum kita proses bikin nastarnya dibulet-buletin, jadi tuh aku udah persiapin talamnya dulu. Jadi ini tuh dipakein mentega sama ditaburin terigu ya guys, gitu. Jadi biar nggak lengket nanti pas dipanggang. Oke, sekarang aku mau mulai ngebentuk nastarnya dulu. Oke guys, ini kue nastarnya udah dibentuk dan udah disusun di loyangnya. Ini semuanya sudah diolesi oleh kuning telur ya guys. Nah, yang di sebelah sini juga udah ditaburin sama kejunya. Jadi diselesain aja semuanya. Dan sebelumnya ovennya dipanasin dulu ya. Jadi kalau ini udah semua beres, tinggal masukin aja karena ovennya udah ready. Oke guys, kalau ovennya udah panas, kita langsung masukin aja. Diusahakan posisinya jangan miring ya guys. Nah, untuk ovennya itu bebas mau pakai oven di kompor ataupun oven listrik. Untuk oven listrik kita harus tentuin dulu suhunya berapa. Kalau aku 160. Terus ini head selectornya, jadi tuh kalau di oven listrik ada pemanas atas sama bawah. Jadi kalau aku untuk 10 menit di awalnya tuh aku pakai yang bawah dulu, baru kalau udah 5 menit terakhirnya pakai yang pemanas atasnya. Ya, akhirnya selesai juga guys. Ini dari 2 kg tepung. Jadi aku bisa ngasilin 1 2 3 4. Ini bisa 2 toples, 6 7 sekitar 8 toples guys. Nah, sebenarnya aku tadi udah ngisi ini penuh tapi udah habis. Udah habis dimakan sama adik-adik. Nah, pokoknya sekitar kurang lebih 8 sampai 10 toples. Tergantung ukurannya juga. Kita bikinnya kayak gimana gedenya. Gitu. Nah, ini juga nggak cuman selai nanas, ada juga dalamnya aku isi pakai potongan keju. Kenapa? Karena memang tadi selainya sempat kehabisan, jadi aku cari akal, akhirnya aku isi aja sama potongan keju. Jadi kejunya itu aku potong kotak-kotak gitu, kotak kecil, jadi dimasukin ke dalam tengah-tengahnya tuh, jadi kayak gini ya guys. Selamat menikmati. Jadi aku mau ngerasain nastar buatan aku, langsung aja. Ini yang selai nanasnya. Tuh guys,
Ini crunchy banget. Potongan kejunya, yang toppingnya tuh garing banget. Manisnya juga pas banget. Selain nanasnya juga manisnya pas banget. Dan aku sekarang mau nyobain yang keju, yang isinya keju. Ini yang isinya keju. Ini kalian bisa lihat ya, ada potongan kejunya di dalam. Rasanya sama, enaknya. Cuman karena nastar itu kan lebih dominan ke nanas, jadi lebih berasa yang selai nanasnya, lebih berasa yang isi selai nanas. Tapi enak banget, aku jadi tagihan. Tapi enak banget guys, kalian bisa coba sendiri resep yang, kalau misalkan di video ini kurang jelas, aku nanti bisa mungkin aku akan jelasin di description-nya untuk bahan-bahannya dan langkah-langkahnya seperti apa ya. Nah, untuk yang kejunya, aku kira tuh kalau misalkan kejunya dipotong dadu kayak gini, itu bakalan ngeleleh pas di oven. Ternyata dia nggak meleleh guys. Jadi potongannya tuh tetap dadu seperti ini gitu. Aku juga baru tahu. Oke guys, jadi nastar buatan aku ternyata berhasil dan rasanya pun enak sampai orang-orang rumah aku jadi ketagihan. Jadi buat kalian yang masih ragu untuk bikin kue nastar, takut gagal, aku rasa dengan cara yang seperti ini kalau kalian ikutin tidak akan gagal. Jadi kalian dicoba aja dengan bahan-bahan seadanya. Jadi nggak perlu patokan dengan bahan-bahan yang harus bahan-bahan mahal, atau misalkan seperti Wisman atau tepung kunci. Jadi untuk bahan-bahan yang aku beli ini, itu aku yakin tersedia di semua warung atau toko-toko kue gitu. Dan sebelum aku mengakhiri video ini, aku mau mengingatkan kalian untuk like video ini dan share sebanyak-banyaknya apabila menurut kalian ini bermanfaat. Dan yang paling penting, subscribe channel YouTube aku ya, biar aku makin semangat untuk memberikan informasi-informasi yang lainnya. Terima kasih.